Di hari ini atas arahan Bapak Presiden kami menjelaskan terkait momentum yang penting terkait dengan perkuatan pengelolaan kekayaan alam dari SDA yang manfaatnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Nanti terkait dengan DHE kami berbagi dengan Pak Menteri Keuangan dan terkait dengan SDI berbagi dengan COO daripada Danantara. Kebijakan ini menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam pidato rapat paripurna DPR RI tanggal 20 yang intinya pemerintah akan memperbaiki tata kelola secara mendasar ekspor komoditas sumber daya alam strategis yang dilakukan melalui BUMN ekspor. Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI. Dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik. Pengaturan ini memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor. Sekali lagi, ini adalah memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor. Tujuannya untuk mencegah praktik under invoicing, transfer pricing, dan terkait dengan pelarian devisa hasil ekspor. Sehingga nilai ekspor yang tercatat menggambarkan besarnya transaksi ekspor yang sebenarnya. Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal. Nah, ketiga komoditas strategis ini menyumbang nilainya di tahun 2025 sebesar 66,13 miliar US dollar atau sebesar 23,4% dari total ekspor nasional, dan ini adalah penopang surplus neraca perdagangan yang terjadi selama 71 bulan berturut-turut, dan dengan gambaran nilai ekspor batu bara sekitar 24,48 miliar US dollar, kemudian kelapa sawit CPO dan sebesar 24,42, kemudian terkait dengan ferroalloy atau besi paduan sebesar 16,49 miliar US dollar. Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2026 yang merupakan periode transisi di mana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dalam pelaporan ini dilayani oleh Bea Cukai dalam format akses portal CISA 4.0 yang disiapkan oleh Dirjen Bea Cukai, dan dalam periode ini akan terus dilakukan evaluasi dalam 3 bulan pertama, dan evaluasi ini menjadi dasar bagi implementasi tahap berikutnya. Sesuai dengan tahapan yang disiapkan, implementasi secara penuh berlaku paling lambat 1 Januari 2027. Dengan demikian para pengusaha ataupun para pelaku ataupun eksportir dan pihak-pihak yang terkait memiliki waktu cukup untuk melakukan penyesuaian. Kebijakan ini diharapkan untuk menjaga kepastian usaha, arus barang, realisasi ekspor, dan kontrak-kontrak yang telah berjalan ini tetap dihormati, dan tentunya ini mengacu kepada kesepakatan antara eksportir dan mitra dagangnya. Kebijakan ini menegaskan
kehadiran negara dalam mengelola sumber daya alam strategis secara terkoordinasi dan akuntabel sehingga mengoptimalkan peran para pelaku ekspor dalam perekonomian nasional, dan pemerintah terus menjaga dan menjamin transisi berjalan dengan lancar, terukur, dan tentunya iklim usaha tetap dijaga, serta tentu Indonesia meningkatkan trust ataupun kepercayaan kepada mitra dagang di berbagai negara. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Terima kasih.